Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan LSM Pos Kesra, Forum Organisasi Studi Kebijakan. Kami mengucapkan welcome, selamat jumpa kembali, dan semua para pendengar dan para pengikut dalam acara ini kami doakan sehat walafiat dan penuh semangat dalam menghadapi kehidupan. Baik, kami akan memberikan tema yaitu tentang 8 terpidana yang tanpa didampingi pengacara harusnya mereka bebas. Jadi dalam kasus insiden Eki dan Vina pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, 8 terpidana yang tanpa didampingi pengacara harusnya mereka bebas. Jika tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun atau lebih, maka dalam pemeriksaan, dalam penyidikan wajib didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Nah, itu peristiwa terjadi pada saat tanggal 27 Agustus hingga sampai 31 Agustus. Maka itu tindakan kepolisian yang menyidik para tersangka dalam insiden Eki Vina, mereka adalah melanggar HAM, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Perka nomor 8 tahun 2009. Karena setiap orang mempunyai hak asasi, human right. Jadi non self incrimination ya. Jadi dalam KUHP pasal 54 Undang-Undang nomor 8 tahun 1991, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum atau pengacara menurut tata tertib undang-undang. Jadi saat peristiwa itu tanggal 27 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saat penyidikan selanjutnya, mereka 8 tersangka itu tidak ada pendampingan pengacara atau penasihat hukum. Jadi mereka sudah melanggar hak asasi untuk mereka ya, non self incrimination ya. Jadi seseorang tidak wajib atau berhak untuk tidak memberikan keterangan bila merugikan dirinya sendiri, itu non self incrimination. Jadi itu walaupun bagaimanapun untuk penyidikan mereka 8 diduga terpidana itu harus melalui prosedur hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 nomor KUHP pasal 54, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada saat setiap pemeriksaan. Ini jelas bahwa mereka seperti Begi Setiawan, Saka Tata, Sudirman dan seterusnya, mereka tidak mendapatkan pengacara, sehingga itu
tidak sesuai prosedur hukum, dan itu harusnya tidak sehat. Maka kalau demikian, maka ini jangan terjadi lagi peristiwa ini. Kalau kami mengamati kasus Eki dan Pina dan 8 tersangka terpidana walaupun sudah ingkrah pada keputusan hakim, itu saya anggap semuanya tidak beres ya. Karena apa? Sudah tidak melalui prosedur pada Undang-Undang Pasal 54 KUHP. Harusnya harus didampingi pengacara itu. Dan setelah penyidikan itu dimasukkan dalam BAP dan dilimpahkan kejaksaan dan diteruskan ke hakim. Nah ini itu baru kuat. Tapi kalau tanpa pendampingan itu sudah menyalahi hukum. Jadi perlu introspeksi untuk pihak kepolisian ya. Dan kalau kami mengamati dalam berita-berita ini, peristiwa hukum itu kan dalam persidangan itu ada saksi, ada pengakuan, ada bukti, ada petunjuk ya. Seperti saksi dalam perkembangannya saat ini sudah mengundurkan diri 2 orang. Siapa itu? Dede dan Ika Akbar. Berarti ini sudah tidak valid saksinya. Kemudian bukti secara aturan hukum dalam pasal 183 itu harus ada 2 alat bukti. Itu tanpa sidik jari, tanpa tes DNA, tanpa elektronik seperti CCTV tidak dibuka, HP tidak dibuka, dan itu tidak kuat, jadi tidak valid. Dalam bukti tidak valid. Kemudian dalam pengakuan, dalam perkembangan berita yang ada, 8 terpidana itu menolak semua untuk menandatangani dan kenyataan mereka menolak dan mereka disiksa oleh para pelaku penyidik. Ada yang dipukul, ada yang disuruh minum air seni, ada yang di staples matanya, ada yang di di pistol dengan karet, peluru karet. Wah, itu gimana itu? Itu sudah tidak sesuai hukum. Harusnya penyidik itu tahu hukum. Belajar hukum itu tidak hanya pasal-pasal saja, dia harus tahu psikologi hukum, filsafat hukum, dan hukum yang hakiki. Bunyi-bunyinya itu tidak gaco menyiksa sehingga bukan ngaku, itu tidak profesional. Itu sudah termasuk unusual thing, kejanggalannya. Maka kami memberi kesimpulan bahwa kasus insiden Vina Eki, 8 terpidana itu dalam penyidikan mereka tanpa pendampingan oleh pengacara, maka kami anggap itu tidak sesuai hukum dan tidak sah. Ya, mudah-mudahan harapan kami 8 terpidana itu bisa bebas. Mengapa mengajukan PK terus, tapi kenyataan awal sidang sudah tidak benar ya, tanpa pendampingan pengacara. Jadi para tersangka dan terpidana itu berhak mendapat bantuan hukum, dan harusnya hakim memberikan penjelasan kepada penyidik untuk minta siapa pendamping pengacaranya, karena itu
tidak cocok dengan Undang-Undang Pasal 54 tadi, UHAP, dan itu bisa dilampirkan dalam berita acara. Tapi kalau tanpa pendampingan pengacara itu melanggar ya, melanggar human right, tidak sesuai dengan pasal 54 UHAP. Jadi harus tertib. Kita itu negara hukum, bukan negara sakarepe dhewe ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur hukum, sehingga apa yang menjadi putusan hukum harus jelas dan pasti, tidak membuat bab, sehingga para netizen atau para audiens bisa tahu jelas peristiwa hukum yang ada di Indonesia. Demikian untuk statement kami. Semoga negara hukum di Indonesia tertib dan sesuai prosedur hukum yang benar. Amin. Terima kasih. Kami akhiri. Waalaikumsalam. See you again.